محمد نبينا بنور حدينا من مكة حميم نوره سطاع المدينة. Nurullah itu Muhammad. Makanya syahadatnya orang di alam arwah, asyhadu anna Muhammadan nurullah. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Menjaga akidah agar supaya akidah kita jangan melenceng ke arah kekufuran, kesyirikan, kesesatan adalah merupakan fardu ain, bukan fardu kifayah, fardu ain. Karena di dalam satu kampung, kalau satu orang akidahnya betul, selamat dari kekufuran, kesyirikan, kesesatan, yang lain tidak, maka dia saja yang selamat, yang lain akan masuk ke dalam neraka. Maka hukum menjaga akidah kita itu agar tidak melenceng dari akidah yang betul ke akidah yang salah. Yang salah di sini yang sudah saya sampaikan tadi, kekufuran, kesyirikan, kesesatan adalah merupakan fardu ain. Maka mempelajari ilmu akidah itu wajib. Tidak boleh tidak belajar ilmu akidah. Dalam kitab-kitab para ulama ada yang menulis bersamaan dengan bab fikih. Di sana juga dijelaskan masalah akidah seperti kitab Ihya Ulumuddin dan kitab-kitab yang lain. Maka salah satu akidah yang penting yang perlu kita pahami adalah bahwa zat dan sifatnya Allah itu tidak menyerupai siapapun dan apapun. Zat dan sifatnya Allah tidak menyerupai siapapun dan apapun. Berdasarkan ayat di dalam Al-Quran yang Allah sampaikan itu, juz 25, laisa kamitslihi syai'un. Juga dalam suratul Ikhlas Allah sampaikan, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada secuil pun yang menyerupai Allah. Syai'un di situ isim nakirah. Tidak ada satu pun sedikit dan baik yang bernyawa maupun yang tidak bernyawa yang bisa menyerupai Allah dari segi zat dan sifat. Allah bukanlah bagian dari makhluk, juga makhluk bukanlah bagian dari Allah. Semulia-mulianya makhluk, setinggi-tingginya derajat makhluk, yang Allah sendiri mengatakannya di dalam kalamnya bahwa orang itu adalah orang yang sangat mulia, maka tetap juga orang itu tidak bisa kita mengatakan atau berpendapat atau berkeyakinan bahwa dia bagian dari Allah, yakni zat atau sifatnya Allah. Atau kita berkeyakinan bahwa Allah itu bagian dari dia, jelas tidak bohong. Karena kalau kita berkeyakinan seperti itu, maka akidah kita akan terancam. Kita akan terjebak dalam kesyirikan, kekufuran. Orang-orang Nasrani berkeyakinan bahwa Isa alaihissalam adalah anaknya Tuhan. Mereka memahami, mungkin tidak tahu dalam kitab mereka, kalau kitab asli ya jelas tidak ada penjelasan seperti itu. Tetapi ada yang memahami bahwa
Dalam Al-Quran itu Allah sampaikan bahwa iz qalatil malaikatu ya Maryam, tatkala malaikat berkata kepada Maryam, innallaha yubashshiruki bi kalimatin min, sesungguhnya Allah memberi kabar gembira kepada kamu mengenai apa? Kalimat dari Allah. Dalam ayat lain ruhum min, ruh dari Allah, darinya yang dari Allah. Pahamnya mereka bahwa ruhnya Isa itu bagian daripada ruhnya Allah, na'udzubillah. Sehingga mereka menganggap bahwa Isa itu adalah anak Tuhan. Ada yang menganggap Tuhan. Jelas-jelas keyakinan ini adalah keyakinan yang salah, yang menyebabkan mereka terjebak dalam kesyirikan, kekufuran. Maka sama seperti itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mulia, orang paling mulia, pemimpin para nabi, para rasul. Beliau adalah orang yang hebat, bukan hanya pengakuan ini bersumber dari orang Islam, tetapi dalam 100 tokoh terkemuka di seluruh dunia, urutan pertama adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat, Nabi Muhammad bukanlah bagian dari zat dan sifatnya Allah. Kenapa? Allah mempunyai zat yang azali. Azali itu apa? Tidak punya permulaan. Dari segi zat dan sifat, Allah itu punya salah satu sifat adalah azali. Azali itu saya sampaikan tadi, tidak punya permulaan. Zat Allah tidak punya permulaan, sifat Allah juga tidak punya permulaan. Bukan zat Allah nanti sifatnya datang belakangan, bukan seperti itu. Itu ciri khas makhluk. Sementara Allah tidak seperti itu. Zat dan sifatnya tidak punya permulaan, azali. Dan Allah Subhanahu wa taala dari segi zat dan sifat adalah abadi. Abadi, tidak punya permulaan dan selama-lama hayyun qayyum. Allah maha hidup, tidak mati dan menjaga semua yang Allah ciptakan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak seperti Allah Subhanahu wa taala. Beliau awalnya tidak ada, kemudian diadakan sama Allah. Setelah beliau diadakan sama Allah di usia 63 tahun atau 64 tahun, beliau dicabut nyawanya oleh Allah lewat malaikat Israel. Sudah tidak ada lagi di dunia. Nanti kelak di akhirat, sekarang beliau sedang hidup di alam barzakh. Nanti setelah datang hari kiamat baru dihidupkan, selama-lamanya sudah di sana. Selain Nabi Muhammad, seluruh manusia dan jin juga seperti itu. Maka kalau kita berpendapat, berkeyakinan bahwa Nabi Muhammad adalah nurnya Allah, wah bahaya. Nabi Muhammad adalah nurnya Allah. Ingat, dalam surat Nur itu Allah sampaikan Allahu nurus samawati wal ard. Kalau terjemah zahir adalah Allah adalah nurnya langit dan bumi. Nurus samawati wal ard. Allah adalah nurnya langit-langit dan bumi. Melihat terjemah zahir berarti cahaya-cahaya yang ada di langit dan bumi, berarti itu adalah padahal bukan seperti itu. Nanti terjebak kita dalam kesyirikan. Maka apa makna ayat itu? Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan nurnya Allah, yang salah satu sifat Allah itu adalah yakni Allah
adalah pemberi hidayah bagi penduduk langit dan bumi, linuril iman. Allahul hadi, Allah adalah pemberi petunjuk kepada orang penduduk langit dan bumi, linuril iman. Yang dimaksud dengan nurus samawati wal ardi itu adalah nur iman. Malaikat bisa taat sama Allah, Allah yang kasih petunjuk. Malaikat bisa beriman kepada Allah karena yang kasih petunjuk siapa? Allah. Begitu pula di muka bumi ini, seberapa banyak manusia dan jin yang beriman kepada Allah dan apa-apa yang wajib diimani itu juga yang memberi petunjuk siapa? Allah. Maka itu maksud dari ayat Allahu nurus samawati wal ardi. Atau makna yang kedua yang dimaksud dengan nurus, Allahu nurus samawati wal ardi adalah Allahu munirus samawati wal ardi. Allah yang memberikan cahaya kepada apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Matahari bercahaya, siapa yang kasih cahaya? Allah. Bulan bercahaya, siapa yang kasih cahaya? Allah. Bintang bercahaya, siapa yang kasih cahaya? Allah. Tetapi tidak bisa kita terjemahkan, kita memaknai atau kita tidak boleh meyakini bahwa cahaya-cahaya yang ada di langit ini adalah bagian dari sifat Tidak boleh, bahaya itu, nanti terjebak dalam kesyirikan. Maka sama seperti itu, tidak boleh kita berkeyakinan bahwa Muhammad adalah nurnya Allah. Nanti kayak orang Nasrani tadi, bahaya kita. Makanya video ini kami buat, kami coba nanti insya Allah, bukan kami niat mengkritik Buya Ar-Razi, tetapi coba nanti ditelaah kembali apa yang Buya telah sampaikan mengenai dalam video yang beredar itu, yang diperlihatkan ke kami bahwa kata-kata Buya bahwa Nurullah adalah Muhammad. Coba ditinjau kembali lagi, coba ditelaah kembali, karena ini berkontroversi dengan laisa kamitslihi syai'un, dan ini merupakan akidah Asy'ari dan akidah Maturidi. Akidah Asy'ari dan Maturidi, ahli sunnah wal jamaah. Maka tolong video ini disampaikan ke Buya Ar-Razi dan minta beliau menelaah kembali apa yang telah beliau sampaikan. Apa maksudnya itu? Apa maksudnya? Coba dijelaskan, karena yang sampai ke kami hanya video hanya pendek saja. Siapa tahu sebelum itu ada penjelasan, sesudahnya ada penjelasan. Nah, cuma kalau sepintas mendengar video pendek itu, ditakutkan nanti orang-orang menyangka bahwa Nabi Muhammad SAW adalah bagian dari nur yang menjadi sifat Allah. Paham ya? Yang berikutnya, jangan sampai kita memahami nurus samawati wal ardi itu adalah nur bermakna ad-dhiya. Ini cahaya seperti cahaya lampu, cahaya bulan. Wah, jelas-jelas yang memahami dan meyakini seperti itu, orang itu juga imannya jadi terancam. Imannya jadi batil, jadi rusak. Jadi sudah tadi dijelaskan kalau yang dimaksud dengan nurus samawati wal ardi adalah yang sebelumnya kita sampaikan dua makna tadi. Maka video ini siapa saja yang lihat, sebenarnya setelah melihat videonya Buya itu, ya saya yang tinggal di Palu pinginnya silaturahmi sama Buya. Tetapi karena kondisi, tempat, dan waktu, dan belum ada kesempatan juga untuk jumpa, tolong yang dengar video kami, tolong sampaikan ke Buya Ar-Razi, kemudian ditelaah kembali apa yang beliau sampaikan, supaya clear, supaya jangan sampai ada yang meyakini dengan keyakinan yang salah, kasihan umat akan terjebak dalam kesyirikan yang bahaya akidah mereka, bukan hanya di dunia tapi di akhirat selama-lamanya. Semoga bermanfaat. Subhanallah.